Kritik pedas datang dari mantan pembalap MotoGP, Colin Edwards, yang menyoroti kebijakan pabrikan Honda terhadap pembalap Asia. Edwards menyebut Honda memang memberi kesempatan kepada talenta muda Asia seperti Veda Ega Pratama, Kiandra Ramadipa yang sedang naik daun karirnya ketika di Red Bull Rookie Cup, namun gagal memberikan motor yang kompetitif di FIM Junior GP yang pada akhirnya justru mematikan potensi mereka. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Colin Edwards menyinggung bahwa Honda terlalu sering menjadikan pebalap Asia sebagai proyek image tanpa benar-benar memberi dukungan teknis yang maksimal. Saya salut Honda berani ambil pebalap seperti Veda, tapi jika motor mereka tertinggal jauh dari kompetitor, itu sama saja membunuh bakatnya sendiri, ujar Edwards. Menurut Edwards, Veda adalah contoh nyata bagaimana potensi luar biasa bisa tersendat akibat minimnya kualitas motor. Ia menilai Veda punya mental kuat, bakat alami, dan determinasi yang tinggi, sesuatu yang langka dari pembalap seusianya, bahkan di Eropa sekalipun. Namun sayangnya, potensi itu tidak bisa maksimal karena performa mesin Honda yang dinilai di bawah standar. Lebih lanjut, Edwards juga mendesak pabrikan Jepang tersebut untuk segera berbenah. Menurutnya, talenta muda seperti Veda bisa menjadi ikon global jika dipasangkan dengan teknologi dan dukungan yang setara. Asia punya masa depan besar dalam balap motor, tapi jangan bunuh mereka dengan motor yang kalah saing, pungkas Edwards. Apakah kritik ini akan jadi tamparan untuk Honda, ataukah ini justru jadi awal perubahan besar bagi pembalap Asia? Kita tunggu kiprah Veda di balapan Aragon di akhir pekan ini. FIM Junior GP jadi kesempatan terakhir Honda, kualitas mesin dikritik, karir pembalap dipertaruhkan. Sorotan tajam mengarah ke Honda di ajang FIM Junior GP tahun ini. Banyak pihak menyebut 2025 bisa menjadi musim penentuan. Apakah Honda akan bangkit atau sebaliknya mundur dari persaingan jika terus membawa mesin yang tak kompetitif dan justru membunuh karir pembalap muda. Tekanan datang bukan hanya dari hasil balapan yang mengecewakan, tapi juga dari kritik yang semakin keras terdengar. Mesin Honda dinilai terlalu tertinggal dari rival seperti KTM dan tim Junior GP lainnya. Hal ini berdampak langsung pada karir pembalap muda yang digadang-gadang jadi bintang masa depan, justru kesulitan mengembangkan kemampuan karena daya ledak motor mereka tidak ada. Beberapa pakar menyebut ini bisa menjadi tahun terakhir Honda dipercaya sebagai tim yang membina masa depan pembalap muda. Bahkan suara keras dari pedok menyebut jika tidak mampu upgrade, lebih baik Honda mundur daripada merusak potensi pembalap yang seharusnya bisa bersinar. Nama-nama seperti Veda Ega Pratama menjadi simbol ironi, bakat besar yang terjebak dalam keterbatasan teknis. Tahun ini jadi ujian besar, apakah Honda bisa menjawab tantangan dengan melakukan upgrade signifikan atau justru harus rela kehilangan kepercayaan dari komunitas balap junior. Pasalnya ketika Veda gunakan KTM hampir di setiap race dia selalu berada di posisi atas. Sedangkan ketika menggunakan pabrikan Honda di ajang FIM Junior GP, Veda hanya mampu bersaing di klasemen tengah. Yang artinya bakat luar biasa Veda juga harus didukung dengan performa motor yang bisa bersaing dengan pabrikan lainnya. FIM Junior GP 2025 bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga soal reputasi dan masa depan. Dan untuk Honda, semuanya dipertaruhkan sekarang. Race di Aragon jadi momen penentu, Veda atau Honda yang harus diubah. Semua mata kini tertuju ke Motorland Aragon. Race akhir pekan ini bukan hanya soal perebutan podium, tapi menjadi momen pembuktian untuk Veda Ega Pratama. Apakah dirinya memang belum cocok dengan motor Honda, atau justru sebaliknya, Honda lah yang tak cukup mendukung bakat besar dari Indonesia ini.
Setelah beberapa hasil inkonsisten bersama Honda di musim ini, publik mulai bertanya apakah masalah ada di pembalap atau di motornya. Veda yang dikenal punya skill tajam dan mental kuat, kerap terlihat bertahan performanya khususnya saat bersaing dengan riders yang menaungi motor dari pabrikan rival seperti KTM. Motorland Aragon dengan lintasan teknikal dan trek lurus panjang jadi panggung ideal untuk menjawab semua keraguan. Jika Veda kembali kesulitan menembus barisan depan, maka kritik terhadap mesin Honda akan makin sulit dibantah. Race ini juga bisa menjadi evaluasi besar bagi Honda. Jika pembalap sekelas Veda tak bisa optimal, maka bukan tak mungkin tekanan dari publik dan pengamat akan mendorong perubahan besar. Entah itu upgrade mesin atau bahkan langkah berani Veda sendiri untuk mempertimbangkan masa depannya bersama tim lain. Aragon akan jadi jawaban. Apakah Veda memang belum cocok dengan motor Honda atau justru bakatnya terlalu besar untuk dikekang oleh performa mesinnya yang tertinggal? Pengamat sepakat, Honda sudah tak layak bersaing di Junior GP jika tidak mau mengikuti perubahan. Tekanan terhadap Honda di ajang FIM Junior GP 2025 semakin besar. Kini bukan hanya publik, tapi juga para pengamat balap junior dari berbagai negara mulai sepakat. Pabrikan raksasa asal Jepang itu dinilai sudah tak layak bersaing jika tak segera melakukan pembenahan menyeluruh. Berulang kali tertinggal dari rival, Honda dinilai kehilangan arah dalam pengembangan motor di kelas junior. Sorotan makin tajam ketika pembalap berbakat seperti Veda Ega Pratama yang sebelumnya bersinar dengan pabrikan lain, kini terlihat kesulitan menembus podium. Banyak yang khawatir, talenta besar dari Asia dan Amerika Latin akan sia-sia jika tetap bersama Honda. Dengan reputasi global yang mulai tergeser, kini Honda menghadapi ultimatum tak resmi dari komunitas balap junior, bangkit sekarang atau ditinggalkan. Tahun ini bisa jadi titik balik atau justru jadi titik akhir. Kita tunggu langkah Honda selanjutnya, dan semoga bukan talenta-talenta muda seperti Veda yang harus jadi korban. Jadi menurut kalian apakah ini akan jadi tahun terakhir Veda bersama Honda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.